Pak, mohon izin saya minta waktu luangnya Pak sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ketika saya menghadapi masalah atau ada dua masalah yang ketika saya teliti itu ada benar, ya, memiliki nilai kebajikan atau benar, bersifat positif dua-duanya, maka itu dilema etika. Tapi ya alhamdulillah karena saya sudah tahu ya Pak, ya Mbak ya, jadi ketika salah satunya ada bernilai negatif, maka mungkin itu maksudnya kebujukan moral. Gitu aja. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya melihatnya dari sisi urgenitas. Dilihat dulu, diidentifikasi dulu mana sih yang paling urgent, paling darurat yang harus dilakukan. Nah, jadi ketika lebih urgent dan lebih untuk kepentingan bersama, nah, biasanya itu yang dilakukan pertama. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak? Ya biasanya saya lihat dulu, saya identifikasi dulu permasalahannya seperti apa, lalu siapa yang terlibatnya. Nah, setelah itu saya cari solusi-solusi dengan cara misalkan ngobrol dengan rekan-rekan yang lain atau guru yang lain atau misalkan kepala sekolah yang lain. Ya mungkin insya Allah nantinya ada solusi yang terbaik. Ya Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, efektif ya. Efektif. Jadi biasanya saya analisis secara matang, lalu biasanya saya yang penting itu tidak melenceng dari aturan dan norma yang berlaku. Insya Allah penting itu tidak melenceng dari aturan dan norma yang berlaku. Insya Allah keputusan yang kita ambil itu ketika sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan ya Pak. Sesuai dengan aturan. Pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan. Nah, tantangannya ini gini. Biasanya rasa kemanusiaan. Ya. Ada dua kepentingan yang rasa kemanusiaannya hampir sama. Nah, itu yang tantangannya. Jadi kita harus benar-benar jeli melihat mana yang lebih tadi itu, yang urgent dan yang lebih untuk kepentingan bersama. Nah, itu saya baik untuk pihak pertama dan juga baik untuk pihak keduanya. Itu jadi bisa benar-benar tantangan banget itu ya, dua kepentingan. Mengambil keputusannya sangat sulit mungkin ya Pak, Ya, seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Kalau untuk jadwal secara tertulis itu enggak ya, karena biasanya yang dilema etika itu bersifat spontanitas ya. Nah, kalau ketika permasalahannya itu gampang, ya insya Allah saat itu juga diselesaikan saat itu juga. Namun ketika permasalahannya memerlukan pendapat dari sana dari sini, ya mungkin bisa dijadwalkan sampai sehari, 2 hari atau 3 hari. Karena
ya dipikirkan karena Ya. kita juga kan punya kesibukan masing-masing juga, jadi nggak bisa langsung, takutnya kan kita salah ambil keputusan. Ya, betul sekali Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, tadi ya, pentingnya kita berkomunikasi. Jadi ketika saya sebelum mengambil keputusan, biasanya saya ngobrol-ngobrol dengan para guru yang mungkin tahu tentang permasalahan itu, lalu juga kita lihat dulu permasalahan seperti apa, mungkin bisa melibatkan seperti komite atau mungkin bahkan pihak luar seperti rekan-rekan kepala sekolah yang dari luar. Jadi mereka itu merupakan faktor yang tidak bisa disepakati. Rekan kerja ya Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam dilema etika? Yang ada dua hal ya, komunikasi dan kebersamaan. Iya. Itu dua hal itu yang betul-betul dalam pengambilan keputusan itu sangat berpengaruh. Kita komunikasi harus berkomunikasi baik itu dengan rekan guru, dengan si subjek kita misalkan yang bermasalahnya, lalu apakah nanti akibatnya seperti apa, nyambung ke yang kebersamaan itu, apakah efeknya nanti untuk kebersamaan itu bagus ya, nah seperti itu. Kalau bagus lanjut, kalau tidak bagus bisa dilanjutkan, bisa tidak. Intinya untuk kepentingan bersama itu ya Pak ya. Kepentingan bersama. Iya. Pak demikian. Tapi tetap ya, yang individu juga tetap harus diperhatikan. Oh iya betul Pak. Tanpa harus mementingkan kepentingan bersama tanpa menyampingkan kepentingan individu. Nah, itu Pak mungkin ya Pak. Betul. Bapak mungkin pertanyaan dari saya sudah habis, cukupkan sekian. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini merupakan suatu pembelajaran bagi saya ya. Dari jawaban Bapak tadi saya dapat menyimpulkan intinya itu semuanya menjadi bahan pelajaran untuk saya Pak. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak mohon izin saya meminta waktunya untuk ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak mungkin. Iya, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral mungkin Pak? Ya, yang saya mengidentifikasi kasus tersebut, apakah kasus tersebut berbenturan dengan aturan atau tidak. Kalaupun kasus tersebut berbenturan dengan hukum, maka keputusannya saya ambil mengacu pada peraturan yang berlaku. Akan tetapi, apabila kasus tersebut tidak berbenturan dengan hukum, maka keputusan yang saya ambil akan saya pikirkan secara matang, berunjuk kepada moral, etika, sopan santun, dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Ya. Dan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Dalam mengambil keputusan, pada situasi tersebut saya mempertimbangkannya terlebih dahulu dengan matang. Kemudian melihat dari berbagai sisi agar keputusan yang saya ambil tersebut bisa mencakup kepada keputusan yang dapat memihak terhadap kepentingan bersama. Pertanyaan ketiga Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusan? Iya. Nah, langkah-langkah yang sering saya lakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, biasanya saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah bagaimana, apa yang menjadi faktor penyebabnya, siapa saja yang terlibat, kronologis kasus permasalahannya seperti apa, baru saya mempertimbangkan solusi atau keputusan dari masalah tersebut. Oh iya Pak, terima kasih. Dan yang kelima Pak, Iya. hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dilema etika Pak? Hal yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan bagi saya adalah ketika menemukan kasus di mana saya harus menentukan keputusan yang sulit antara dua pilihan yang berat. Maka saya harus benar-benar memutuskan solusi terbaik dengan seadil-adilnya dan tidak berat sebelah. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, khusus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan Pak? Nah, itu tergantung masalahnya, ringan atau berat. Kalau masalahnya ringan, biasanya dengan beberapa pertimbangan, saya pada waktu itu juga langsung saya ambil keputusan. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, untuk mengambil keputusan dalam ruang lingkup kecil yang saya sering melibatkan guru-guru untuk memberikan masukan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam dilema etika Pak? Nah, bahwasanya dalam mengambil keputusan seorang pemimpin haruslah bijaksana agar keputusan yang diambil dapat memihak terhadap kepentingan umum atau kepentingan bersama demi kemajuan bersama juga. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, maka solusi yang akan diambil harus dipikirkan dengan matang. Ya, seperti itu ya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan ini pun sebagai pembelajaran bagi saya Iya. gitu ya, dalam mengambil keputusan. Iya. Demikian Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.